Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau menyelami sesuatu yang sering bikin penasaran nih. Pesan bawah sadar atau subliminal. Sumber kita kali ini bab 9 dari buku The Secret Side of Wealth karya Julian Cross. Nah, kita mau coba bedah gimana sih pesan-pesan yang nggak kelihatan ini katanya bisa bekerja. Dan mungkin bisa dimanfaatkan secara positif. Betul, biasanya kan kalau dengar subliminal, wah konotasinya langsung ke manipulasi ya. Iya kan? Itu dia. Tapi bab ini coba menantang pandangan itu. Penulisnya justru melihat ada potensi untuk pengembangan diri. Ini yang menarik, bagaimana sesuatu yang ya bekerja di bawah radar kesadaran kita, gitu bisa punya dampak. Di bawah radar kesadaran. Dan penulisnya ini, dia punya cerita pribadi yang, wah lumayan dramatis ya di buku itu. Dia cerita soal mimpi buruk yang parah. Berbulan-bulan loh. Isinya ular, buaya, monster. Udah coba ini itu katanya, tapi nggak ada yang mempan. Iya, saya baca bagian itu juga, cukup intens pengalamannya. Terus, ya iseng aja gitu. Dia coba dengarkan audio subliminal dari YouTube sebelum tidur. Nggak berharap banyak lah. Kok malam itu tidurnya nyenyak banget. Mimpinya indah, katanya terbang di atas sungai penuh bunga, kupu-kupu. Bangun-bangun rasanya damai, penuh energi. Beda banget sama sebelumnya. Nah, pengalaman personal kayak gini, meskipun kita tahu ya sifatnya anekdotal, ini dipakai penulis sebagai ilustrasi klaim utamanya di bab itu. Jadi, klaimnya si penulis merasa subliminal itu seolah memprogram ulang pikiran bawah sadarnya, menghapus keyakinan lama yang mungkin membatasi dia, terus menanamkan yang baru, yang lebih memberdayakan. Sejak saat itu, dia ngaku nggak pernah tidur tanpa dengerin subliminal. Terus dia merasa otaknya berfungsi lebih baik katanya. Idenya ngalir terus, bahkan orang lain sampai komentar, dia kayak punya keunggulan gitu. Nah ini bagian yang bikin super penasaran. Gimana sih cara kerjanya menurut buku ini? Kok bisa gitu? Oke, jadi gini penjelasannya di bab itu. Pesan subliminal ini, cara kerjanya itu dengan melewati penjaga gerbang pikiran sadar kita. Pikiran sadar kita kan cenderung kritis ya, suka nolak informasi baru kalau nggak cocok sama apa yang udah kita yakini. Iya ya. Filter kita lah ya. Betul. Nah, subliminal ini karena katanya disajikan di bawah ambang kesadaran, misalnya suara yang pelan banget, atau gambar sekilas, pesan itu bisa ibaratnya nyelonong masuk gitu aja, langsung ke pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar ini digambarkan kayak spons di bab itu. Dia nyerap aja pesan-pesan ini tanpa dianalisis, tanpa ditanya-tanya dulu. Jadi secara teori ya, ini kayak kita nge-update software lama di komputer. Subliminal ini bisa gantiin keyakinan negatif dengan yang positif. Bisa ngaruh ke rasa percaya diri sampai pola perilaku kita. Wow, kedengerannya kayak canggih banget ya. Tapi ini bukan sihir atau omong kosong kan? Ada dasar ilmiahnya nggak sih disebutin di buku? Nah, ini poin penting. Buku ini mengklaim ada dasar ilmiah di baliknya. Mungkin merujuk ke studi psikologi tentang priming atau pemrosesan bawah sadar, hal-hal semacam itu. Tapi perlu dicatat juga nih, efektivitas sama mekanisme persisnya subliminal ini sebenarnya masih jadi perdebatan. Cukup hangat malah, dan sering juga dipandang skeptis sama komunitas ilmiah yang lebih luas. Jadi klaim ilmiahnya itu sebenarnya masih abu-abu gitu ya. Makanya banyak yang ragu mungkin ya. Tepat, kontroversinya memang ada. Karena itu, bab ini juga sebenarnya menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang. Jangan langsung telan mentah-mentah, tapi jangan juga langsung ditolak. Di dunia yang informasinya simpang siur, kayak sekarang, ya kan, kita emang perlu pinter-pinter memilah. Mana alat yang potensial, mana yang cuma hype. Kuncinya, kata penulis, ya dekati aja hal kayak gini dengan rasa ingin tahu, tapi tetap kritis. Pakai juga kecerdasan emosional buat lihat dampaknya ke diri sendiri gimana. Oke. Jadi intinya subliminal itu nggak harus ditakuti gitu ya. Bisa jadi semacam alat bantu potensial untuk perubahan positif. Tapi ya tetap harus waspada dan pakai akal sehat gitu. Bisa dibilang begitu rangkumannya dari perspektif buku ini ya. Dia menawarkan sudut pandang kalau ini bisa jadi alat bantu untuk penemuan diri, untuk perubahan positif. Bukan sesuatu yang jahat dari sananya, asalkan yaitu tadi, kita mendekatinya dengan pikiran terbuka, tapi tetap kritis. Sadar juga kalau ya perdebatan soal ini tuh masih ada. Menarik. Jadi
Apa nih kesimpulan yang bisa Anda, para pendengar, ambil dari pembahasan bab 9 ini? Pesan subliminal, setidaknya menurut sumber kita kali ini, diklaim punya potensi mempengaruhi keyakinan terdalam kita di level bawah sadar. Bisa sekuat itu membentuk ulang pikiran bawah sadar kita. Seberapa sadar dan seberapa selektifkah Anda dalam memilih pesan, baik yang katanya subliminal maupun yang jelas-jelas terlihat dan terdengar, yang Anda izinkan masuk dan ya ikut membentuk pikiran Anda, membentuk realitas internal Anda setiap hari. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.